Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfan Hashim. Kali ini saya akan melakukan perbandingan tahrij hadis menggunakan website Dorarnet dengan website Hadis One. Nah, apa aja sih perbedaannya? Langsung aja kita buktikan. Pertama-tama kita buka search engine terlebih dahulu, lalu kita masukkan kata hadis.com. Nah, setelah muncul kolom pencarian, langsung aja kita pilih yang paling atas yang tulisannya hadis. Setelah kita buka tab baru, kita masukkan kata Dorarnet untuk mencari website Dorarnet. Nah, setelah muncul beberapa pilihan, kita pilih yang paling atas. Yang tulisannya Dorarus Saniyah. Nah, kita klik. Nah, kita juga udah muncul di halaman utama dari website Dorarusania. Kita kembali ke website yang hadis.com. Di halaman utamanya, langsung aja di kolom pencarian kita masukkan kata kunci dari hadis yang ingin kita cari. Kebetulan saya ingin mencari hadis tentang doa berbuka puasa yang kalimatnya zahaba zoma'u. Langsung aja kita masukkan katanya. Kemudian setelah sudah kita klik bahsun. Nah, di sini muncul beberapa hadis yang di dalamnya terdapat kata kunci yang kita masukkan. Nah, ada yang nomor 1, ada yang kedua, kemudian ada yang ketiga. Kita pilih yang beda sendiri, yang hijau, yang agak panjang. Kita baca hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahabaz zuma'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Nih, matan hadisnya di sini. Pada website ini tidak hanya ditampilkan matan hadisnya saja. Kita tidak bisa melihat sanad hadisnya. Kemudian di bawahnya ada penjelasan. Yang pertama itu ada rawi, yaitu perawinya dari Abdullah ibnu Umar. Kemudian ada al-muhaddis, yaitu imam hadisnya, yang dari imam pengarang kitabnya, yaitu Al-Bazar. Kemudian Al-Masdar, itu kitabnya apa? Dari kitab Al-Baharuz Zahor. Kemudian juz atau sofhah, yaitu juz 12 halaman 24. Kemudian hukmul muhadis, itu hukum hadis dari para muhadisin, yaitu la na'lamuhu yurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam illa min hadal wajhi bihadal isnad. Maksudnya apa? Maksudnya, kata para muhadis, kita tidak mengetahui bahwa hadis ini diriwayatkan dari Nabi kecuali dari jalur ini dan dengan sanad ini. Maksudnya hanya hadis ini aja gitu yang meriwayatkan dari Nabi, hanya dari jalur ini. Nah, di sini banyak ya pilihan hadisnya. Kita bisa baca satu-satu hadis-hadis terkait dari kata kunci yang telah kita masukkan. Nah, tapi minusnya kita hanya bisa melihat yang dipaparkan saja. Kita tidak bisa mengklik kalimat-kalimat yang ada di sini. Begitu teman-teman. Lalu apa sih perbedaannya dengan website Dorarnet? Langsung saja kita coba cari hadis yang sama di website Dorarnet. Nah, di halaman utama kita langsung klik karena kita mau cari hadis, kita klik yang Mausu'atul Hadisiyah. Kita klik, kemudian setelah muncul halamannya, langsung aja kita masukkan kata kunci dari hadis yang pengen kita cari di kolom pencarian. Kita ketik Zabazomao, kalau udah kita enter. Nah, kan di sini muncul beberapa hadis yang di dalamnya terdapat kata kunci. Kita pilih hadis yang sama seperti yang ada di website ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza aftara. Kita coba cari. Nah, ini ada nih di nomor 3. Kalimatnya sepertinya sama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza aftara qala dabazamahu abtalituruku sabatal ajru insyaallah. Kemudian di bawahnya ada penjelasan ulasatul hukmul muhaddis.
penjelasan singkat mengenai hukum hadis ini dari para muhaddis. Oh, ternyata isinya sama, la na'lamu yurwa anin Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawahnya ada rawi, yaitu perawinya sama juga dari Abdullah ibnu Umar. Kemudian muhadis, yaitu imam hadisnya atau pengarang kitabnya itu Al-Bazar. Kemudian Al-Masdar itu nama kitabnya, yaitu Bahruz Zahor. Sofhatu Awrokmu itu sama juga, halaman halaman juz berapa dan nomor berapa, 12 atau 24. Kemudian yang berbeda, oh ini di Tasniful Maudu'i. Jadi perbedaannya itu ada di sini. Yang pertama, Tasniful Maudu'i itu jadi hadis ini tuh masuk ke dalam kategori apa aja, karena di website ini kita bisa mencari hadis menggunakan temanya. Jadi nggak selalu kita harus masukin kalimat yang terdapat dalam hadis, tapi kita juga bisa mencari hadis berdasarkan temanya. Misal di hadis ini masuk ke dalam tema asyam, yaitu puasa, ada iya wa adzkar, kemudian ada asyam juga, asyam lagi, dan fadailun nabi, dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi hadis ini masuk ke dalam tema-tema berikut. Kemudian di bawahnya kita bisa mengklik. Nah, perbedaannya yang kedua, kalau di website Dorarnet kita bisa mengklik sebagian yang ada di website ini. Kalau di website hadis.com kan kita nggak bisa klik apa-apa, hanya bisa melihat apa yang dipaparkan. Kalau di sini kita bisa klik yang ini, ahadisu musabihat, tuh hadis-hadis yang serupa. Hadis-hadis yang serupa dari hadis yang pertama. Ini kan hadis yang kita cari, hadis yang kita temukan. Nah, kemudian di bawahnya ini ada hadis-hadis yang serupa, ada 2 kebetulan. Balik lagi ke website, ke halaman yang pertama, di sampingnya ada usulul hadis. Usulul hadis itu maksudnya sumber hadis. Coba kita klik. Nah, di sini ada usulul hadisnya. Kan kita itu kan pertama tahu kalau hadis ini ada di kitab, istilahnya kitab sekunder, bukan kitab primer ya. Masdarnya itu dari Bahruz Zahor. Nah, di sini ada usul hadisnya, yaitu kitab primer dari hadis tersebut. Yang pertama itu dari Sunan Abi Dawud, jilid 2 halaman 306 nomor 2357. Kemudian yang kedua ada di Sunan Kubro karya An-Nasai, jilid 2 halaman 255 nomor hadisnya 3329. Kemudian yang ketiga ada dari Mu'jam Kabir punyanya At-Tabrani, halaman 308 jilid 13, hadisnya nomor 14097. Nah, jadi selain kita dikasih referensi dari kitab hadis sekunder, kita juga bisa melihat usulul hadis atau sumber hadisnya di kitab primer, ada di kitab apa aja. Nah, mungkin itu perbedaan tahrij dari website Dorarnet dengan hadis.com. Yang pertama, dari Dorarnet kita bisa mengetahui tema hadis, kemudian hadis-hadis yang serupa, dan sumber hadis di kitab primer. Kalau di website hadis.com kita tidak bisa mengklik apa-apa. Nah, kenapa? Karena sebetulnya antara website Dorarnet dengan website hadis.com itu adalah satu kesatuan. Jadi website Dorarnet ini merupakan website pengembang dari website hadis.com nih. Misalkan kita bisa di paling bawah kita bisa klik yang Ardun. Ardun tuh kita mengeluarkan atau mencari lebih dalam. Nah, dari website tersebut kita diarahkan ke website Dorarnet di tampilan awal website Dorarnet. Nah, dari situ kita tahu kalau misalkan ternyata website Dorarnet ini merupakan website pengembang dari website hadis.com. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Jadi jelas kenapa website Dorarnet lebih lengkap dibandingkan website hadis.com. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Subhanallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.